aku melihat ke arah situ, tiba-tiba aku melihat ada rambut yang panjang banget yang terurai guys. Langsung aku turun dengan sesegera mungkin guys, karena aku udah takut banget. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang aku alami sendiri bersama orang-orang terdekat aku ya guys. So, bagi teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis ya, oke? Nah guys, sedikit cerita aja ya. Ibuku itu memiliki sebuah resto di Gresik. Nah, ibuku itu juga memiliki 3 orang karyawan. Kejadian ini dialami oleh 3 orang karyawan ibuku itu sewaktu aku dan keluarga itu lagi pulang kampung ke Tuban untuk acara 40 harian buyutku guys. Nah, karyawan ibuku itu ada 3 orang guys, yang 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, mereka itu semuanya anak rantau. Di situ itu merantau, jadi pas waktu resto itu libur 1 hari, mereka menetap di sana guys. Nah, sebut saja karyawan-karyawan itu namanya adalah Niko, Devan, dan juga Rahel gitu ya. Nah, si Niko ini adalah anak yang indigai atau bisa melihat hal-hal semacam itu, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan FYI, kamar mereka itu ada di lantai 2 guys, atau lantai atas, sedangkan kamarku itu ada di lantai bawah. Nah, di lantai atas itu ada 2 kamar, yang 1 kamar untuk cewek, yang 1 kamar untuk cowok guys. Nah, jadi kejadiannya itu terjadi pada malam hari sekitar habis isya ya startnya. Nah, pada saat itu suasananya lagi gerimis guys di luar, jadi suasananya agak lebih mencekam gitu ya guys ya. Nah, by the way, kamar mereka itu ada di lantai atas kan tadi. Sedangkan saklar yang menghubungkan semua lampu di rumah itu ada di lantai bawah guys. Nah, otomatis jika terjadi korsleting harus turun ke bawah guys untuk menyalakannya. Nah, pada saat itu mereka itu lagi berada di kamar mereka masing-masing kan di lantai atas. Nah, kejadiannya itu terjadi habis isya dan tiba-tiba lampunya itu mati guys. Nah, mereka berinisiatif dong untuk mengecek ke saklar di bawah itu. Ternyata benar, saklarnya itu mati guys. Nah, mereka kira itu cuma kejadian korsleting dong. Dinyalakanlah sama mereka. Habis nyalain itu mereka balik lagi ke lantai atas. Nah, pas baru aja sampai di lantai atas itu tiba-tiba lampunya itu mati lagi guys. Nah, sama mereka turun ke bawah lagi, lalu dinyalain lagi guys itu. Terus mereka naik lagi. Habis naik lagi, kejadian yang sama pun terjadi. Lampunya itu mati lagi guys. Terus saja begitu sampai berkali-kali. Nah, mereka pun ketakutan dong, karena lampunya itu nyala mati tidak hanya 3-4 kali, tapi puluhan kali guys. Nah, yang lebih bikin mereka takut lagi adalah si Niko ini yang anak indigai itu bisa melihat ada sosok hitam besar yang lagi lalu lalang pada saat mereka mau menyalakan lampunya itu guys. Mereka pun takut banget itu pasti. Dan tidak hanya itu guys, sosok yang dilihat oleh si Niko ini bukan hanya sosok yang perawakannya hitam besar itu, tapi juga ada sosok cewek yang berbaju lusuh dan rambutnya panjang sangat, itu lagi terbang-terbang di atas mereka guys. Sumpah ini takut banget kalau kalian jadi mereka pasti. Sedangkan lampunya itu masih mati. Mau menyalakan lagi mereka juga takut dong. Mereka panik banget pas itu. Akhirnya mereka lelah dan memutuskan untuk langsung tidur aja guys. Nah, si Rahel ini karena cewek sendiri dan dia nggak berani tidur di kamar sendirian, dia memutuskan untuk tidur sama cowok-cowok ini di kamar cowok-cowok ini guys. Karena emang bener-bener mencekam banget katanya pada saat itu suasananya. Dan FYI, sebenarnya aku dan keluarga itu mau menginap di Tuban guys. Karena acara 40 hariannya itu sampai malam banget. Nah, karena si Rahel ini chat aku, katanya mereka mengalami hal-hal aneh dan mereka sangat ketakutan, maka aku dan keluarga memutuskan untuk balik malam itu juga guys. Nah, pas kami udah sampai di resto itu sekitar jam perjalanan Tuban sampai ke kota itu tuh sekitar 2 jaman ya kayaknya. Itu sekitar jam 2 malam kita sampai di situ. Dan pas udah nyampe itu, kita coba nyalain lampunya, ternyata lampunya itu bisa nyala sampai menjelang pagi guys. Sumpah, yang diganggu itu cuma 3 orang itu guys. Nah, oke guys, kita masuk ke kejadian yang kedua. Kejadiannya ini masih di resto ibuku ini ya guys ya. Kejadiannya itu sekitar habis lebaran. Itu waktu jam 10, kalau nggak jam 11 malam ya guys ya. Itu baru tutup restonya. Nah, si 3 orang karyawan ini
lagi nyantai-nyantai di belakang. Kan di belakang itu ada lesehannya, ada tamannya, jadi nyaman banget dibuat nyantai gitu ya guys ya, sambil mereka itu makan di situ. Nah, pas lagi makan itu mereka kan juga iseng-iseng sambil selfie-selfie gitu ya guys ya. Nah, pas lagi mau selfie kayak gini tiba-tiba di paling belakang itu ada rambut panjang dan juga sosok yang berbaju putih guys. Sumpah, langsung HP-nya itu dilemparkan sama mereka guys, dan langsung mereka lari dari situ. Dan gak sampai di situ guys, keesokan harinya kejadian itu juga dialami oleh salah satu pelanggan dari ibuku guys. Nah, pelanggan ibuku itu makan di lesehan belakang yang tadi aku ceritakan itu ya guys ya. Nah, pada saat makan itu sekitar kejadiannya jam 7 malam kalau nggak salah. Itu tuh keadaan restonya juga lagi rame ya guys ya. Tapi tiba-tiba si ibu-ibu ini langsung keluar dan berteriak histeris guys. Katanya melihat sosok hitam besar yang lagi ada di sampingnya guys. Sumpah merinding banget gak sih? Dan kejadian selanjutnya adalah kejadian yang aku alami sendiri guys. Dan FYI, kejadian ini aku alami saat teman-teman itu udah nggak bekerja di situ lagi. Otomatis kamar yang 2 di lantai atas itu menjadi terbengkalai dong guys. Nah, pada saat kamar itu udah nggak ada yang makai atau udah kosong, pada malam hari sekitar jam 10 itu aku mau bikin konten masak-masak di situ. Karena emang pada saat aku belum punya channel ini, aku miliki channel tentang masak-masak guys. Dan sekarang channelnya itu udah terbengkalai. Dan perlu kalian ketahui bahwa kamarnya itu terbuat dari triplek guys. Samping kamarnya itu adalah tempat cucian, dan di situ ada mesin cuci, keran, dan juga ada tandon besar ya guys ya. Nah, aku mengalami kejadian epic ini pada saat pertengahan bikin konten masak guys. Nah guys, di tempat untuk mencuci samping kamar itu nggak ada lampunya alias gelap banget. Dan di lantai atas itu lampunya itu remang-remang, jadi suasananya agak yang kayak mencekam gitu ya guys ya. Tapi aku milih untuk memberanikan diri karena aku butuh tempat yang sepi untuk membuat konten. Kejadiannya itu pas aku pertengahan bikin konten. Nah, tiba-tiba ada yang gedor-gedor dinding dari samping kamar itu guys. Sumpah, aku kalau inget tuh merinding banget. Dan itu kejadiannya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali ada yang gedor-gedor tembok itu guys. Pas dindingnya itu digedor-gedor sampai berkali-kali, aku tuh coba untuk positive thinking aja. Mungkin itu tikus yang lewat atau tikus yang lagi berantem atau apalah ya. Aku positive thinking aja, walaupun sih dalam hati itu udah takut banget sebenarnya, pengen segera turun. Nah, aku memutuskan untuk menyelesaikan bikin konten itu dong. Dan di saat aku udah selesai bikin konten itu, aku kan mau keluar. Pas aku baru buka pintu, hawa dingin pun mulai aku rasakan guys, kayak mencekam banget. Nah, pas aku mau turun, otomatis kan aku melewati tempat yang untuk nyuci tadi sama tandon tadi kan. Aku bisa melihat ke sana kalau aku mau turun dari tangga. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, pas aku melihat ke arah situ, tiba-tiba aku melihat ada rambut yang panjang banget yang terurai guys. Langsung aku turun dengan sesegera mungkin guys, karena aku udah takut banget. Pada saat aku selesai bikin konten itu, selesainya sekitar jam 11 kalau nggak jam setengah 12 guys. Sumpah kalau aku inget kejadian itu merinding banget gak sih? Oke guys, itulah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di resto ibuku. Nah, sebenarnya itu masih banyak ya kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di resto ibuku, yang kayak misalnya ada orang ngetuk pintu kamarku malam-malam pas aku sama ibu dan adikku tuh lagi makan. Nah, ada orang yang tiba-tiba lewat depan kamar. Terus juga ibuku pernah menemukan bungkusan kain kafan yang berisi tanah kuburan guys. Sumpah, itu sebenarnya masih banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi aku milih untuk menceritakan yang epic-epicnya saja ya guys ya. Oke guys, sekian yang bisa aku share kepada kalian kisah horor aku. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk mengupload video ke depannya. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.